Saya Tori Harjo Pawiro. Saya baru aja ngetrip naik Sugeng Rahayu dari Solo sampai Jogja. Ya karena saya suka Sugeng Rahayu sudah lama. Jadi kalau di jalur yang ada Sugeng Rahayu ya saya akan milih Sugeng Rahayu sebagai mitra perjalanan saya. Pengalamannya udah lama banget ya Mas, tapi kalau yang dalam waktu setelah era Covid itu ya nyaman banget Mas. Terutama untuk rute-rute patas seperti di jalur tengah, Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara itu nyaman. Armadanya enak. Kalau fasilitasnya kalau seperti patas sudah cukup nyaman, seperti ada toilet dengan seat dua-dua ala patas ya. Jarak antar kursinya juga cukup longgar. Jadi kalau penumpang jarak jauh tentunya kaki nggak akan pegel. Masih bisa selonjoran ke bawah kursi itu. Dan toiletnya setiap saya naik, misalkan naik patas, selalu air tidak pernah habis. Dan toilet baunya, aromanya selalu enak, selalu dikasih pewangi. Kalau untuk ekonomi yang paling bagus jelas yang Armada Bumi Ayu jam pertama karena ada toilet juga. Jadi itu nilai plus tersendiri. Tapi kalau secara umum ekonomi ya dengan kursi konfigurasi kursi 32 tapi jarak antar kursi sudah cukup longgar, itu sudah cukup nyaman sih di kelas ekonomi. Kalau ketepatan waktu ya jelas sangat disiplin Mas. Kalau dari Jogja kan udah ada jamnya sendiri-sendiri ya. Jadi jam segini ini bisnya jam segini jam segini. Jadi ketepatan waktu pemberangkatan sangat bisa diandalkan. Kita mau naik yang jam segini ya itu selama bis itu jalan kita pasti bisa menaiki armada tersebut. Cuman kalau kedatangan ya kita nggak bisa memastikan. Tapi kurang lebihnya ya bisa dikira-kira. Rata-rata yang pernah saya alami dan saya lihat kru yang bertugas itu memberikan pelayanan jasa selain mengantarkan penumpang juga memberikan pelayanan berupa keramahan kepada para penumpang, itu menjadi nilai plus tersendiri. Dan semoga para penumpang itu dengan kru yang ramah bisa membekas untuk para penumpang kedepannya mereka mau naik armada yang sama atau kru yang sama. Dan itu terjadi beberapa kali, kru yang tertentu yang misalkan super ramah mereka benar-benar dihafali sama penumpang. Nanti kapan-kapan tak kasih contohnya. Kalau saya secara pribadi nggak pernah Mas, tapi kalau masalah-masalah yang teknis bis itu ya kita kan nggak bisa memperkirakan. Tapi misalnya ada itu pun biasanya kru sudah siap dengan apa masalah teknis-teknis kecil, sehingga inisiatif yang dilakukan kru biasanya sangat membantu perjalanan bis untuk lebih lancar. Kalau kebersihan jelas termasuk salah satu yang terbaik ya, mengingat ini ekonomi apa batas. Kalau ekonomi di Jogja kan otomatis dibersihkan lagi. Surabaya Jogja, Jogja dibersihkan dalam dan luar. Jadi otomatis dari bodi dan dalamnya kebersihan terjaga. Kalau patas juga sama. Saya kira misalkan Bandung atau misalkan Purbalingga atau Cilacap kan sampai di Cilacap atau Purbalingga di sana ada tukang cucinya. Jadi tukang cucinya melingkupi bodi luar dan dalam. Jadi kebersihannya sangat terjaga Mas. Ya selama perjalanan otomatis aman sekali, apalagi dengan kru yang sangat menjaga keamanan para penumpang, mengingatkan misalkan ada orang-orang mencurigakan, tentunya itu nilai plus tersendiri buat Sugeng Rahayu. Kalau perbedaannya sebenarnya di era-era ini semua bis semuanya sudah melayani dengan cara yang sama, tapi semoga nanti apa ya bahasa anunya engagementnya antara kru dan penumpang itu bisa lebih dekat lagi supaya penumpang bisa jadi langganan tetap. Sebenarnya itu sudah terjaga ya, misalnya penumpang pekerja lajon-lajon itu rata-rata mereka sudah punya armada langganan masing-masing. Tapi kalau yang agak patas ya itu yang masih perlu ditingkatkan untuk menjadi langganan.
Saran saya rute yang ada jangan sampai kosong, tetap jalan. Ya gimana caranya lah, ya saya cuma memberi saran ya, nggak bisa memberikan solusi, tapi saran. Saran ini bukan solusi. Rute yang sudah ada jangan sampai kosong. Kalau itu jalan terus, insya Allah pasti akan ada titik di mana terbaiknya pasti kita akan capai bersama. Kayak menurut saya kayak gitu Pak. Dah, makasih.